Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya berusaha untuk melihat satu energi, dan yang video yang saya buat ini ada kaitannya terhadap video sebelumnya. Satu energi tujuannya bermain mistis terhadap diri kamu apa? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat satu energi ini. Apa yang dia inginkan dari permainan mistis yang dia lakukan terhadap diri kamu. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah permainan mistis yang dilakukan oleh satu energi terhadap diri kamu, apa tujuan dia sebenarnya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu penjelasan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap diri kamu dari segala aspek, baik berupa pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu. Saya ingin bertanya, tetapi diri kamulah nanti yang akan mengetahui dan diri kamulah yang menjawabnya. Pertanyaan saya cukup sederhana. Apakah untuk saat ini diri kamu berjalan di dalam satu tempat yang membuat diri kamu seakan-akan ingin bertanya? Dimana ketika diri kamu berjalan di dalam satu tempat tersebut, seakan-akan tempat itu membuat pemikiran kamu hanya berputar-putar, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara diri kamu memiliki suatu perencanaan untuk mendapatkan suatu kestabilan.
Ketika diri kamu ingin melakukan perencanaan tersebut, pasti ada situasi kegagalan yang kamu dapatkan. Kenapa saya ingin bertanya terhadap diri kamu dengan apa yang saya katakan tadi? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap pertanyaan saya. Dan ada kaitannya terhadap topik yang saya ambil tadi. Yang dimana seakan-akan mistis itu berjalan dan dipermainkan terhadap diri kamu, agar diri kamu itu berada di dalam satu tempat yang dimana membuat diri kamu tidak mampu untuk mendapatkan suatu kestabilan. Seberusaha pun di kamu untuk mengubah situasi tersebut, saya melihat tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Salah satu contohnya, baik diri kamu yang berhubungan LDR ataupun berhubungan rumah tangga, kemunculan kartu ini dan permainan mistis itu membuat pola pemikiran kamu masih ingin kembali terhadap diri dia. Masih ingin mempertahankan, padahal diri kamu sudah mendapatkan suatu kesedihan yang begitu sangat mendalam. Kalau saya mengesampingkan terhadap hal yang lain dan fokus terhadap diri kamu yang single parent, seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini, posisinya saya tidak tahu apakah benar atau memang tidak benar, kembali terhadap pola pemikiran kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, membuat diri kamu yang berstatus single parent masih dihantui rasa ketakutan untuk mendapatkan suatu perkembangan di dalam kehidupan kamu. Ketakutan ini bukan berdasarkan dari jiwa spiritual kamu, tetapi ketakutan ini ditimbulkan atas permainan orang lain. Dari rasa ketakutan inilah diri kamu itu tidak mampu untuk mengeksekusikan perencanaan yang berada di dalam pemikiran kamu. Ini dah guys. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, di mana sesuatu yang dia pegang terhadap kedua tangannya antara kiri dengan kanan, dia bingung. Baik kiri, baik kanan, naik, turun, turun, naik. Kebingungan yang ada. Kamu diberikan kebingungan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Eight of Swords, 8 pedang. Yang dimana posisi 8 pedang ini mengikat secara utuh posisi energi kamu. Dengan kata lain, ketika posisi 8 pedang ini mengikat sisi energi kamu ataupun mengikat sisi tubuh kamu, seakan-akan diri kamu itu menerima situasi tekanan atau memang menerima situasi kebuntuan. Kalau saya menarik dari istilah kebuntuan, kebuntuan ini terhadap hal yang sedang kamu rencanakan. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan, tetapi perencanaan yang sedang kamu rencanakan, saya melihat itu tujuannya hanya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, kestabilan, dan kenyamanan. Akan tetapi hal tersebut selalu gagal. Selalu kegagalan yang kamu dapatkan. Sudah berputar-putar dengan rasa situasi kebingungan, tetapi diri kamu pun mendapatkan situasi buntu juga. Kedua kartu yang saya pegang ini bisa saja saya kategorikan permainan mistis yang dilakukan terhadap diri kamu. Tujuannya
agar diri kamu itu bingung dan menerima tekanan dan kebuntuan. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Queen of Pentacles. Sekali lagi muncul kartu Queen of Pentacles. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap posisi kebebasan, kenyamanan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Kalau saya mengambil satu kata saja terhadap hal yang saya katakan tadi, mungkin di dalam pemikiran kamu untuk saat ini, bisa saja kamu itu menginginkan suatu kebebasan. Kebebasan untuk mengeksekusi segala perencanaan kamu, kebebasan untuk memberikan suatu keputusan, kebebasan untuk menikmati kehidupan, kebebasan untuk mendapatkan kenyamanan, kebebasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi, kebebasan yang ingin kamu terima tersebut itu hanya sekedar angan-angan kamu saja. Karena kebebasan itu merupakan kebuntuan yang sedang kamu terima akibat dari permainan satu mistis yang diberikan terhadap diri kamu. Ini dia guys. Kartu yang sedang kamu inginkan dan kartu yang sedang kamu pikirkan. Menginginkan kebebasan sebenarnya diri kamu. Bebas dari situasi tekanan, bebas dari situasi pertengkaran, bebas dari situasi keterpurukan, bebas dari situasi ketidakbahagiaan, bebas dari situasi ketidaknyamanan, bebas dari situasi orang yang benar-benar manipulatif. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini, saya melihat, apalagi saya fokus terhadap sisi energi kamu, saya melihat diri kamu itu sebenarnya sedang bergerak maju, tetapi pergerakan kemajuan yang sedang kamu lakukan itu, kamu tidak mengetahui apa ujungnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pergerakan kamu itu seakan-akan suatu kebodohan yang ditimbulkan oleh situasi mistis. Mistis yang mengarahkan diri kamu agar bergerak maju, tetapi bukan sesuai dengan ekspektasi kamu, tetapi berdasarkan kebodohan kamu. Ya ibaratnya diri kamu itu orang linglung. Ini ya guys. The Fool. Seseorang yang menjalankan kehidupan penuh dengan situasi kebodohan, penuh dengan situasi kekonyolan, baik yang hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga. Mempertahankan, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pertahankan. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu The Fool ini pun diri kamu saya kategorikan terhadap hal tersebut. Kamu hanya fokus terhadap situasi beban yang kamu terima. Kamu hanya fokus dengan situasi tanggung jawab yang harus kamu berikan. Tetapi diri kamu tidak fokus dengan kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan. Makanya saya kategorikan seseorang yang menjalankan kehidupan penuh dengan kebodohan tanpa memikirkan bagaimana kehidupan dan kebahagiaan dia. Di luar dari hal mistis yang saya katakan. Ini dia guys. Ingin bebas, tetapi ketika ingin bebas, dia bodoh. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Queen of Swords.
baik pria dan wanita, duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika diri dia duduk, dia memegang pedang. Dengan kata lain, munculnya kartu Queen of Swords ada dua arti. Arti pertama, saya tidak tahu apakah ini benar yang saya katakan ini terhadap diri kamu atau memang tidak benar. Saya melihat ada satu orang yang selalu berusaha. Ada satu orang yang selalu berusaha untuk menyerang diri kamu di sini. Dimana ketika satu orang ini berusaha untuk menyerang diri kamu, membuat diri kamu itu menerima tekanan dan berada di dalam posisi kebingungan, serta menjalankan suatu kebodohan dan tidak mendapatkan suatu kebebasan. Satu orang ini saya kategorikan baik pria dan wanita, sedikit lebih dewasa atau memang sedikit lebih muda dari kamu, yang tidak suka terhadap diri kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu Queen of Swords ini pun memiliki arti suatu kekuatan, di mana suatu kekuatan itu saya lihat kamu masih mampu untuk mengatasi hal yang sedang kamu jalankan. Benar-benar sangat kuat diri kamu. Masih ada unsur kekuatan yang mengatasi situasi tekanan dan kebuntuan tersebut. Saya masih tetap akan mengangkat kartu Queen of Swords ini. Apakah Queen of Swords ini berkaitan terhadap topik yang saya katakan tadi, bermain mistis, atau memang dia hanya untuk menyingkirkan diri kamu tanpa mempergunakan mistis? Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang tidak suka terhadap diri kamu. Seseorang yang arogan, yang sombong, yang beranggapan diri dia paling penting, yang beranggapan diri dia paling utama. Dan seseorang ini pun saya melihat keras kepala. Wow. Queen of Swords. Baik pria dan wanita tidak menyukai diri kamu. Ciri-cirinya sombong, arogan, keras kepala, angkuh, ingin menang sendiri, tidak mau disalahkan, dan ingin diutamakan. Saya tidak tahu apakah ini ada sangkut pautnya terhadap energi di masa lalu kamu, atau ada pihak lain yang tidak suka terhadap diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Saya masih akan mengangkat kartu Queen of Swords. Akhirnya keluar juga kartu yang saya katakan tadi. Muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kedua kartu yang saya pegang ini. Satu orang yang tidak suka terhadap diri kamu melakukan segala upaya termasuk mistis agar diri kamu itu berada di dalam situasi yang benar-benar membuat pemikiran kamu ataupun perasaan kamu ataupun jiwa spiritual kamu situasi kematian. Dengan kategori situasi kematian inilah yang mengarahkan terhadap apa yang kamu rencanakan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Selalu gagal, selalu buntu, selalu gagal, selalu buntu, selalu menimbulkan pertengkaran, guys. Mistis yang sudah menghancurkan diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya.
muncul kartu ini, Najubila min jalim. Semoga tidak terjadi terhadap diri kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini merupakan kartu yang sangat parah di dalam kartu tarot. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini merupakan kemunculan kartu The Death, kematian. Kematian secara fisik, kematian secara materi, kematian secara pekerjaan. Dengan kata lain, seseorang yang tidak suka terhadap diri kamu bermain secara mistis agar situasi apa yang kamu rasakan semuanya berada di dalam situasi kematian. Wow, satu orang membuat pemikiran kamu bingung, membuat kehidupan kamu suatu kehidupan bodoh, membuat diri kamu menerima tekanan dan kebuntuan, sehingga kamu pun tidak mendapatkan kebebasan. Dan ciri-ciri seseorang ini keras kepala, sombong, angkuh, dan arogan. Dia bermain mistis terhadap diri kamu agar diri kamu berada di dalam situasi kematian. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.